Baik jemaah sekalian, kita buka surah Luqman masih. Surah yang ke-31. Kita akan bahas ayat yang ke-17, ke-18 dan 19 nih. Ayat yang ke-18, 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal ibadah kita sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita dipertemukan kembali dalam kajian tadabbur maudhu'i. Kita masih mengambil tema nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya dan iktibar kepada umat manusia seluruhnya. Kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Seperti biasa, kita selalu mengawali tadabbur kita dengan surah yang agung, yaitu surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah.
tusa'ir khaddaka linnasi wa la tamshi fil ardi maraha Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa qasid fi mashyika waghdud min صوتك وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ Inna ankaral aswati la sawtul hamir. Sadaqallahul azim. Baik, kita artikan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir, dan janganlah kamu palingkan khaddaka, wajahmu, linnasi, pada manusia, wala tamshi, dan janganlah kamu berjalan, fil ardi, di muka bumi, maraha, dengan sombong. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, kulla mukhtalin, setiap kesombongan, fakhurin, lagi membanggakan diri. Wa qasid, dan rendahkanlah, wa qasid, dan sederhanakanlah, fi masyika, dalam perjalananmu, waghdud, dan rendahkanlah, min sautika, dari suaramu. Inna ankaral aswati, sesungguhnya seburuk-buruk suara, la sautul hamir, niscaya suara keledai. Baik, ini rangkaian dari firman Allah surat Luqman yang kita sudah bahas dari ayat yang ke-12, yang mana di bawah tema Qissatul Luqman al-Hakim wa wasiyatuhu libnihi, kisah Luqman al-Hakim dan wasiatnya kepada anak-anaknya.
Kita sampai pada ayat yang ke-18 dan yang ke-19, di mana sebelumnya Luqman Al-Hakim memberikan tausiah nasihat kepada anaknya untuk memperhatikan sholat, memerintahkan kepada yang baik, mencegah kepada yang mungkar dari yang mungkar, dan bersabar terhadap apa yang menimpanya, karena sesungguhnya itu adalah kemuliaan dan keagungan amal. Kemudian lanjutannya Luqman Al-Hakim memberikan wasiat, wala tusa'ir khaddaka, jangan engkau palingkan wajahmu, linnasi, kepada orang lain. Wala tusa'ir khaddaka linnasi, jangan engkau palingkan wajahmu dari orang lain. Ini adalah sebuah perbuatan yang menunjukkan kita tidak rela keberadaan orang lain. Keberadaan apanya? Kelebihannya. Ya, keberadaan apanya? Kemuliaan orang lain, ketinggian orang lain, derajat orang lain, martabat orang lain. Nah, kita dilarang untuk tidak melihat, tetapi sebaliknya kita harus memandang orang lain. Jadi kalau wala tusa'ir khaddaka, kita berpaling dari penglihatan kepada orang lain, artinya kita tidak memandang keberadaan orang lain. Oleh karena itu biasanya akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi itu kesombongan, keangkuhan. Ya, kalau dia orang yang berilmu, maka dia tentu ilmunya paling hebat, paling baik. Kalau dia melakukan sa'ir khaddahu linnas, itu dia lakukan tidak memandang orang lain, maka yang terjadi di dalam dirinya kesombongan, tidak ada ilmu yang lebih baik daripada dirinya. Akibatnya apa? Akibatnya dia tidak akan menerima nasihat dari yang lain. Akibatnya apa? Akibatnya dia juga tidak mau mendengarkan ulama yang lain. Ini di bidang ilmu pengetahuan. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya karena sebenarnya hakikatnya orang tersebut belum tahu ilmu sebenarnya, tapi sudah merasa dirinya berilmu, sehingga ilmu akhlak dia tidak punya. Jadi ini kita dilarang untuk memalingkan wajah kita dari orang lain. Kenapa? Karena boleh jadi orang lain itu punya kelebihan. Karena boleh jadi orang lain itu punya keutamaan. Karena boleh jadi orang lain itu ada kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu kita dilarang untuk memalingkan wajah kita dari orang lain. Nah, ini artinya apa? Artinya kita tidak boleh berbuat sombong. Ya. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh berbuat takabur, merasa paling besar.
Kalau di dalam ayat yang lain dikatakan di ayat surat Al-Qasas ayat 83, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat, maksudnya surga. Naj'aluha lilladzin, kami jadikan untuk orang-orang la yuriduna 'uluwa, yang mereka tidak mencari ketinggian, fil ardi, di muka bumi, wala fasada, dan tidak membuat kerusakan, wal aqibatu lil muttaqin, dan itulah diperuntukkan akhirnya untuk orang-orang yang bertakwa. Uluwan, merasa tinggi hati. Jadi uluwan, merasa tinggi hati. Jadi sikap uluwan, tinggi hati, sikap sombong ini begitu luar biasa. Karena kesombongan itu adalah muara keburukan. Kenapa demikian? Karena musuh kita hakikatnya adalah setan. Musuh kita hakikatnya adalah setan. Dan setan itu ajaran utamanya adalah kesombongan. Jadi apa kesombongan itu? Di antaranya di dalam hadis dikatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah kalian merasa meremehkan kebaikan itu meskipun sedikit, walau antalqa akhaka wa wajhaka ilaihi mutabassitta, meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum, wajah yang menunjukkan kegembiraan, wajah yang menunjukkan keramahan, itu cukup, itu disebut sebagai kebaikan meskipun sedikit. Wa iyyaka wa isbal, dan hindarilah olehmu melakukan isbal. Wa isbalil izar, memanjangkan pakaian sampai ke bawah, itu namanya isbal. Ya. Fa innaha minal khailah, karena sesungguhnya isbal, memanjangkan pakaian sampai ke bawah, itu merupakan kesombongan. Di dalam riwayat lain diancam dengan neraka. Ya, isbal diancam neraka. Tapi di dalam riwayat lain, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang kesombongan, kemudian para sahabat mengatakan, sesungguhnya banyak orang yang suka terhadap pakaian bagus ya Rasul. Sesungguhnya banyak orang yang suka pakai sendal yang bagus. Kemudian Rasulullah mengatakan, laisa kadzalik, bukan seperti itu. Innamal kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Sesungguhnya yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan banyak orang. Artinya apa? Artinya letaknya bukan pada pakaiannya. Letaknya itu bukan pada pakaiannya, tapi letaknya pada kesombongannya. Kalau orang dulu memanjangkan kainnya ke bawah, itu sombong. Tapi anehnya orang sekarang, ada yang tidak isbal tapi sombong. Sudah pakaiannya, celananya cingkrang tapi sombong.
melihat orang yang celananya lebih panjang dari dirinya, melirik dengan lirikan yang begitu sinis, kemudian mengatakan, wah ini orang gak ngerti sunnah, orang ini gak ngerti sunnah. Artinya apa? Merasa dirinya paling sunnah. Apakah itu tidak beda dengan pernyataan setan? Ana khairum minhu, saya lebih baik darinya, kata setan. Ketika iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam, ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Ternyata kesombongan itu bukan hanya harta. Kalau harta sombong itu biasa, artinya sudah banyak. Kalau jabatan sombong itu memang pakaiannya. Kalau punya kekuatan sombong itu memang sudah dari dulunya begitu. Harta sombong contohnya siapa? Qarun, umatnya Nabi Musa. Kuncinya saja berapa kontainer? Kunci berangkas hartanya itu, kuncinya bukan berangkasnya, kuncinya berapa kontainer. Itu Qarun itu sombong, kuncinya berapa kontainer. Nah sekarang kita belum apa-apanya dibanding Qarun, ya, baru punya sedikit aja sudah sombong. Dulu Qarun kuncinya itu berderet, dipakai kalau zaman dulu kuda, ya, kuda. Berapa kontainer itu kuncinya saja. Ya, nah kita baru punya kunci Pajero, baru punya kunci Mercy, kunci BMW, 3 biji baru, ya. Rolls Royce kuncinya baru 4, belum sebanyak kontainer. Tapi kita sudah sombong. Ini naudzubillah min dzalik. Yang lebih rusak lagi, ada sombong karena amal. Sombong karena amal. Jadi nggak wajar orang beramal itu untuk Allah kok diperlihatkan, ya, dibanggakan, diujubkan di depan manusia. Ya, ini harus dihindari memang. Jadi wala tusa'ir khaddaka linnas, jangan kau palingkan dirimu dari manusia. Rasulullah pernah ditegur oleh Allah karena memalingkan wajah. Oleh apa? Oleh surat Abasa wa Tawalla yang kita baca tadi di surat Abasa wa Tawalla. Rasulullah memalingkan wajah dari siapa? Ummi Maktum, yang dia buta, datang ke sebuah majelis, Rasulullah tidak nanggapin karena Rasulullah sedang bicara dengan orang lain yang dianggapnya lebih kompeten, sehingga dia tidak melihat Ummi Maktum yang buta itu. Turun ayat, turun surat untuk menegur Rasulullah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, engkau berpaling ketika datang orang yang buta. An ja'ahul a'ma. Ya, jadi ini menjadi pelajaran buat kita. Kadang-kadang kita terlintas di dalam benak kita adalah yang lebih baik dan tidak menghargai orang lain. Menghargai orang lain itu namanya apa? Ihtiram, menghormati. Nah, dalam Islam ada bab ihtiram. Kepada siapa ihtiram ditujukan? Ya kepada siapapun. Kepada siapapun. Ihtiram itu diwujudkan kepada siapapun. Lebih-lebih kepada orang-orang yang menjadi wasilah agama. Apa orang yang menjadi wasilah agama?
para ulama. Orang yang menjadi wasilah agama, apalagi orang-orang yang hamba sahaya juga wasilah agama. Karenanya itu kita punya amal. Orang-orang yang mustahik zakat itu juga wasilah agama. Karena berkat mereka kita bisa berzakat, sedekah, dan seterusnya. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengkaji agama di pondok pesantren itu juga wasilah agama. Kita juga harus ihtiram kepada mereka. Ada ayat wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Ya, atau kama qala. Sesungguhnya wa may yu'azzim sya'airallah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah, simbol-simbol Islam, simbol-simbol agama, sesungguhnya itu adalah bagian dari sifat ketakwaan hati. Ya. Nah, jadi kita dinasihati oleh Luqman Al-Hakim, wala tusa'ir khaddaka linnas, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di muka bumi maraha, dengan apa? Kepala dinaikkan, dada dibusungkan. Ya. Kalau sudah begitu bawaannya apa itu? Ya. Bawaannya apa? Nah, orang naik sepeda, kemudian ketemu orang naik kendaraan mobil mewah yang punya potensi. Nah, membusungkan dada itu yang mana? Kalau zaman sekarang yang naik sepeda ya, karena sepedanya mahal. Jadi itu yang membusungkan dada yang mana? Nah, kadang-kadang itu yang harus kita hindari. Ya. Kemudian juga tentang amal ibadah. Yang sholat di rakaat di sop terdepan dengan sop paling belakang, itu yang paling potensi membusungkan dada yang mana? Yang berpotensi. Yang berpotensi membusungkan dada tentu yang sop paling depan. Oleh karena itu kalau mau sop paling depan, kondisikan hati, ya, ikhlaskan hati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa meskipun kita terlambat berada di sop terbelakang, karena kita tidak berpotensi sombong. Jangan kecil hati, ya, jangan kecil hati. Tapi ini tidak mengarahkan untuk sop belakang, enggak. Artinya fastabiqul khairat, tetapi dengan mengkondisikan hati. Jangan pernah melakukan ibadah untuk kesombongan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai setiap sifat-sifat mukhtal. Mukhtal jamaknya khuyala, ya, sombong. Fakhur lagi membanggakan diri. Kenapa sih orang membanggakan diri? Kenapa orang membanggakan jabatannya? Kenapa orang membanggakan keluarganya? Kenapa orang membanggakan sukunya? Kenapa orang membanggakan kedudukannya? Kenapa? Karena merasa kedudukan, kekuatan, hartanya itu hasil jerih payah dirinya. Ya, itu adalah miliknya. Coba kalau kita
merasa apa yang kita miliki itu adalah bukan milik kita, tapi milik Allah. Kenapa saya harus sombong terhadap ilmu yang saya punya? Ini hakikatnya bukan milik saya. Ilmu yang saya punya itu Allah. Allah yang punya. Saya juga tidak bisa bicara seperti ini jika tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saja jika benar perkataan saya terhadap Al-Quran, itu bukan dari diri saya, hakikatnya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak perlu kita membanggakan diri terhadap apa yang kita punya, karena hakikatnya kita nggak punya apa-apa. Semuanya itu takdir Allah, nasib Allah, bagian yang Allah berikan kepada setiap kita. Masing-masing kita punya kelebihan, dan supaya satu dengan yang lain saling yashuddu ba'duhu ba'du, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kita melihat orang yang nggak punya, bersyukur, terima kasih, karena berkatnya kita akhirnya punya tempat untuk mendermakan harta kita. Nah, kita juga bersyukur kepada orang yang kaya, karena dengan orang yang kaya itu akhirnya ibadah kita bisa terwujud, membangun masjid, ya, kemudian menyelenggarakan pengajian, menyelenggarakan dakwah, membuat pondok pesantren dan lain sebagainya, akhirnya berjalan berkat mereka orang yang kaya, dan seterusnya. Kemudian lanjut nasihatnya adalah waqsid fi masyika. Kalau mau dibahasakan dengan bahasa kita, waqsid fi masyika itu jadilah orang yang biasa-biasa saja. Tidak, jangan terlalu berlebihan. Kalau kita punya ya biasa, nggak punya juga biasa. Pakai baju bagus ya biasa aja, jalannya itu biasa aja, ya. Jangan mentang-mentang pakai baju bagus jalannya beda, ya. Baju bagus jalannya berubah, ya. Nah ini yang kemudian mentang-mentang bajunya bagus, akhirnya kalau nggak dipoto nggak tersinggung, nggak kena foto. Gambar saya mana ini? Nggak ada. Rugi saya, kondangan pakai baju terbaik, malah nggak ada fotonya. Aduh, ini artinya apa? Artinya kita nggak paham ayat ini. Waqsid fi masyika, biasa aja, ya. Apa yang kita kalau pakai pakaian bagus ya bersyukur, karena itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi bukan untuk membanggakan di hadapan orang lain, dan juga bukan untuk merendahkan orang lain. Waqsid fi masyika waghdud min sautik, rendahkan suaramu, ya. Jadi kalau ngomong itu biasa aja, jangan teriak-teriak, ya. Apalagi teriak-teriak manggil orang tidak sopan, orangnya yang dipanggil lebih tua, woi. Nah, oke, woi. Iya kan. Sudah woi, minggir woi. Nah, teriak-teriak. Biasanya yang teriak-teriak ini di pinggir jalan, ya. Kita pakai bawa kendaraan, ya, kemudian ada yang nyalip, terus bagaimana di kendaraan tuh kita maki-maki luar biasa. Ya, kadang-kadang kita harus istighfar kalau kita bawa kendaraan itu. Harus istighfar. Kemudian itu yang sering terjadi. Maka akhlak seorang muslim itu waghdud min sautik, rendahkanlah, jagalah suaramu. Tapi kalau motivasi beda.
kalau memberikan motivasi untuk perang, untuk semangat, itu beda. Harus pakai suara yang keras, ya kan? Masa ceramah suaranya pelan, ya nggak kedengeran. Waghdud min sauti. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Nah, kata Allah, suara yang buruk itu seperti suaranya himar. Apa himar itu? Kedelai. Kalau kedelai itu enak dimakan, keledai juga enak dimakan. Ya, jadi nasihat dari ayat ini, ya, kita dilarang untuk tadabbur. Nah, tadabbur ini bukan tadabbur Quran, bukan. Tadabbur di sini membelakangi, dari kata dubur. Ya, tadabbur berarti membelakangi, bukan tadabbur memahami, bukan. Maka jangan salah nih. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, la tabaghadu wa la tadabaru wa la tahasadu. Janganlah kalian saling marah-marahan. La tadabaru, jangan kalian saling belakang-belakangan. Belakang-belakangan apa? Kalau ada orang lewat pintu sini, kita lihat, oh nggak jadi, nanti nunggu dulu, dia udah ngadep sana baru kita masuk. Kondangan juga begitu, ya kan? Ada nggak si dia itu, ada nggak di situ? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada kita hadir. Ada nggak? Ada. Oh malas ah. Nah, itu namanya tadabar. Ya. Wala tahasadu, jangan saling hasad atau dengki. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian itu hamba Allah yang saling bersaudara satu dengan yang lain. Wala yahillu li muslim ayyahjuru akhuhu fawqa salas. Tidak halal seorang muslim itu bersengketa di atas 3 hari. Maksudnya toleransinya 3 hari nih. Ya kalau enggak sama sekali orang kelas ya enggak ada lah. Biasalah di antara kita kadang-kadang bercanda terus tersinggung, terus akhirnya besok nggak hadir lagi. Ya batas minimal berapa? 3 hari. Kalau udah 3 hari udah gencatan senjata. Ya. Fattadabur wal i'rad. Tadabur itu i'rad, saling membelakangi. Tarkul kalam, meninggalkan perkataan, nggak ngomong, diem. Kalau ketemu diem. Dan juga kalau ketemu nggak salam. Ya. Nah ini sesuatu yang harus dihindari. Nah kemudian selanjutnya dilarang setiap kita untuk berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Kemudian yang selanjutnya, ya, disunnahkan bagi kita setiap kita itu untuk bersikap tawassut. Tawassut itu biasa aja. Nah, tawassut. Kemudian disunnahkan kepada setiap kita untuk bersuara yang rendah, jangan teriak-teriak maksudnya. Ya. Nah, itu disamakan suara keras melengking itu seperti suaranya keledai. Nah, ada yang punya keledai di rumah? Oh, enggak ada. Kalau kedelai banyak ya. Ya. Baik. Jadi kita simpulkan di sini bahwa nasihat Luqman, ya, nasihat Luqman itu terdiri dari 9 perintah, ya, kemudian 3 yang dianjurkan, kemudian 7 yang harus dihindarkan.
Adapun perintahnya, yang pertama yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua adalah bersyukur, berterima kasih kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Yang ketiga, bermuamalah, berbuat baik, ya, hidup dengan baik, memperlakukan dengan baik kedua orang tua, terutama masalah dunia. Yang keberapa? Kelima. Yang keempat, mengikuti jalannya para nabi dan orang-orang soleh. Yang kelima, mendirikan sholat. Yang keenam, memerintahkan kebaikan. Yang ketujuh, meninggalkan kemungkaran. 8, kita bersikap tawasud. Tawasud itu biasa saja dalam setiap hal. Kemudian yang keberapa? Ya? Nah, ada yang ke-6, 9. Yang ke-9, ikhfadus saut. Ya, merendahkan suara, tidak teriak-teriak. Nah, adapun larangan, yang pertama dilarang berbuat syirik. Yang kedua, dilarang meremehkan orang lain. Yang keberapa? Yang ketiga, dilarang berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Ya, jadi kemudian sebab-sebabnya kenapa itu dilarang. Pertama, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ya, itu kita harus bersyukur. Syukur itu adalah efeknya buat diri, sedangkan kufur itu nanti juga efeknya kepada diri kita. Yang kedua, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Yang ketiga, ilayyal masir. Kepada Allah lah kita akan kembali. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi kita semuanya itu akan kembali kepada Allah. Perbuatan kita baik kembali kepada Allah. Perbuatan kita buruk juga kembali kepada Allah. Mau beriman kembali kepada Allah. Mau kafir juga kembali kepada Allah. Kemudian yang keempat, innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu punya sikap, punya sifat yang lembut, khabir, lagi detil. Oleh karena itu kita harus mewaspadai perbuatan kita. Yang kelima, inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya perbuatan baik yang kita lakukan adalah dari keagungan amal yang kita lakukan. Yang keenam, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan yang ketujuh, inna ankaral aswat lasautul hamir. Sesungguhnya suara yang buruk itu seperti suara keledai. Jadi itulah pembahasan nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya, juga kepada kita semua umat orang-orang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita sampaikan kepada keluarga kita, sanak saudara kita yang belum mengerti tentang ini. Itu penting
karena kita juga akan masuk surga bukan sendiri, tapi kita juga akan masuk surga dan mendapat kemuliaan dari Allah itu harus mengajak saudara-saudara kita, keluarga besar kita. Kita tutup majelis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.